Materi kita masih seputar proses penyelesaian sengketa pemilu. Ada pertanyaan, bagaimana sebenarnya peserta pemilu menyampaikan permohonan sengketa peserta pemilu kepada Bawaslu? Dalam kaitan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu, Bawaslu menyiapkan dua kanal. Kanal pertama dikenal sebagai penyampaian permohonan tidak langsung. Nah, permohonan ini disampaikan oleh peserta pemilu yang bersengketa tadi itu melalui laman SIPS atau Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang disediakan oleh Bawaslu. Pemohon mendaftarkan di laman tersebut dan selanjutnya petugas di Bawaslu akan menyampaikan atau menginformasikan jawaban permohonan tadi melalui SMS dan atau email untuk melengkapi hal-hal yang diperlukan. Dalam kaitan penyampaian berkas permohonan tidak langsung ini, secara prinsip pemohon harus tetap menyampaikan dokumen secara fisik ke Bawaslu. Jadi kanal ini disiapkan untuk bagaimana karena waktu yang hanya diberikan oleh 3 hari berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pada saat objek sengketa itu diputuskan oleh KPU, sehingga kanal ini disiapkan oleh Bawaslu untuk memberikan kemudahan bagi peserta pemilu yang merasa dirugikan atas keputusan KPU tersebut. Yang kedua adalah permohonan langsung. Nah, permohonan langsung ini disampaikan oleh peserta pemilu Bawaslu. Menyampaikan dalam permohonan langsung atas permohonan peserta pemilu dalam sengketa proses pemilu kepada Bawaslu, sebagaimana lazimnya pemohon dapat langsung datang ke Bawaslu pada jam kerja, jam 8 sampai jam 16 pada Senin sampai dengan Kamis, dan jam 8 sampai dengan pukul 16.30 pada hari Jumat, dengan menyertakan atas dokumen-dokumen yang disampaikan tersebut. Jadi datang langsung, diterima oleh petugas Bawaslu. Secara prinsip, atas permohonan baik langsung maupun tidak langsung, Bawaslu itu berkewajiban untuk menerima permohonan permohon, lantas memeriksa permohonan pemohon dan memverifikasi dari aspek formal dan material, serta Bawaslu berkewajiban untuk melakukan mediasi antar pihak, dan Bawaslu juga berkewajiban untuk melakukan adjudikasi para pihak untuk mendapatkan sebuah kesepakatan dalam sebuah proses adjudikasi. Dan terakhir, Bawaslu secara prinsip memutus permohonan sengketa tersebut. Nah, di dalam dokumen permohonan tadi ini mencakup tentang pemohon, jadi identitas pemohon secara lengkap, identitas termohon, lantas juga mencakup apa yang menjadi objek yang menjadi sengketa permohonan pemohon, dan juga menguraikan hal-hal yang menjadi sengketa, termasuk alat bukti, termasuk pasal-pasal yang dimungkinkan si pemohon dalam kerangka memperkuat permohonannya kepada Bawaslu tadi. Di samping permohonan tadi, maka dalam dokumen permohonan itu mencakup pula identitas KTP dari pemohon.
Lantas juga alat bukti yang menjadi dukungan permohonan pemohon. Itu semua dileges di kantor pos setempat pada bagian halaman depan, dan keseluruhan dokumen dibuat dalam rangkap 3. Selanjutnya diserahkan ke Bawaslu, dan Bawaslu memberikan tanda terima permohonan pemohon berkaitan dengan sengketa proses bagaimana mediasi itu dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan antar pihak dalam proses permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini, termasuk juga bagaimana Bawaslu melakukan adjudikasi terhadap permohonan pemohon yang diajukan kepada Bawaslu, dengan termohonnya adalah KPU, yang pasti objek yang menjadi sengketa adalah putusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU dan dinilai merugikan peserta pemilu.